bisnis. Apa saja faktor-faktor yang kemudian punya hubungannya dengan bisnis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi besar atau tidaknya sebuah bisnis, besar atau makin besarnya sebuah bisnis. Sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis, dan tentunya tidak berhenti sebagai pembelajar ya. Saya pun hari ini masih belajar bisnis. Itu tidak boleh tidak untuk kemudian terus mengupgrade kapasitas keilmuan kita di sini. Apa kira-kira yang pertama dan utama yang mempengaruhi sebuah bisnis? Kalau saya kasih gambaran sederhana, yang pertama itu adalah mimpi. Atau bahasa sederhananya visi. Nah, kalau bicara resolusi 2021, ini punya kaitan banget sama yang namanya mimpi dan visi. Every leader is dreamer. Semua pemimpin pasti adalah pemimpi. Ya, jadi bedanya pemimpin dengan pemimpi, bedanya hanyalah di huruf N. Satu pemimpi, satu pemimpin. Bedanya di huruf N, yaitu action. Ya, melakukan tindakan nyata. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana konsepnya dalam Islam sekalipun, ya, dalam itu ternyata salah satu motivasi yang paling bagus dalam ibadah itu adalah karena ingin meraih surga. Motivasi kalau dalam konsep Islam, dalam ibadah dan beramal soleh yang paling rendah adalah, bukan paling rendah ya, paling dasar itu adalah motivasi karena takut masuk neraka. Jadi fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya disiapkan dari batu-batu yang membara panas apinya dan manusia-manusia yang disediakan uiddat lil kafirin. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sahabat sekalian, maka motivasi orang beramal ibadah, beramal soleh saja untuk sekedar supaya tidak masuk neraka, itu dia udah selamat gitu. Dia udah selamat. Jadi dia, kenapa saya ingin sholat? Karena saya takut masuk neraka. Kenapa kamu tidak mencuri? Karena saya takut masuk neraka. Kenapa kamu bersedekah, berbuat baik pada orang? Karena saya takut masuk neraka. Jadi orang bermotivasi, punya motivasi untuk tidak masuk neraka saja, insya Allah selamat. Hanya saja kalau motivasinya hanya sekedar keluar dari ancaman, keluar dari masalah, maka dia akan sampai di titik di mana ketika masalah itu sudah selesai, dia hanya sampai di titik itu saja. Saya kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita, sahabat sekalian, punya masalah dan kita semua pasti, namanya hidup pasti punya masalah ya. Ada hutang, ada cicilan, ada tagihan, ada masalah ekonomi, yang paling banyak masalah ekonomi, apalagi di kondisi sekarang ini. Maka kalau motivasi kita bergerak dalam berbisnis hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah kita, melunasi hutang, menyelesaikan cicilan, menyelesaikan masalah ekonomi keluarga, hanya sekedar untuk menyelesaikan, maka insya Allah mudah-mudahan bisa selesai. Tapi kemudian begitu sudah selesai, jika kita tidak segera melanjutkannya dengan visi,